Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indrianti dengan NPM 2115061023 dari PSTIB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang pengolahan citra. Nah, yang pertama itu materi pengantar pengolahan citra. Citra atau image adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Nah, citra itu merupakan suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Nah, pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Adapun aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola meliputi yang pertama ada bidang perdagangan, contohnya seperti pembacaan barcode. Kemudian yang kedua ada bidang militer, contohnya mengidentifikasi jenis pesawat musuh. Yang ketiga ada kedokteran, contohnya seperti rekonstruksi foto janin bayi hasil USG. Yang keempat ada biologi, contohnya seperti pengenalan kromosom. Yang kelima ada komunikasi data dan hiburan, contohnya seperti pemampatan video. Yang keenam ada geografi dan geologi, contohnya mengenali jenis batu-batuan melalui foto udara. Yang ketujuh ada hukum, yaitu contohnya seperti pengenalan sidik jari. Kemudian ada jenis-jenis citra. Yang pertama ada citra analog. Citra analog merupakan citra yang terbentuk dari sinyal kontinu. Contohnya adalah hasil fotokopi, kamera polaroid, hasil lukisan atau gambar, dan televisi. Yang kedua ada citra digital. Citra digital merupakan citra yang terbentuk dari sinyal diskrit. Nilai intensitas cahaya pada citra digital sendiri itu bergantung pada kedalaman bit yang menyusunnya. Kemudian yang ketiga ada citra biner atau citra 1 bit. Citra 1 bit itu merupakan citra yang tiap pikselnya hanya terdiri dari 1 bit, yaitu 1 atau 0 saja. Kemudian setiap pikselnya memiliki nilai 2 pangkat n sama dengan 2 varian nilai intensitas, yaitu nilai 0 dan 1, di mana nilai 0 direpresentasikan oleh warna hitam, sedangkan nilai 1 direpresentasikan oleh warna putih. Kemudian yang keempat ada citra berwarna atau 24 bit. Nah, citra berwarna atau dapat disebut juga sebagai citra RGB adalah citra yang tiap pikselnya itu terdiri dari 24 bit. 24 bit ini terdiri atas 3 warna, yaitu red atau merah, green atau hijau, dan biru atau blue. Masing-masing kanal warna memiliki jangkauan yang sama, yaitu merah memiliki jangkauan 0 sampai dengan 255, hijau memiliki jangkauan dari 0 sampai dengan 255, dan biru memiliki jangkauan dari 0 sampai dengan 255, sehingga dapat dibuat sekitar 16 juta variasi warna. Kemudian untuk tujuan pengolahan citra itu ada image enhancement, yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra. Kemudian ada image comparison, yaitu untuk mereduksi atau mengurangi ukuran file citra namun tetap memperhatikan citra. Kemudian ada image restoration, yaitu untuk memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Kemudian ada feature extraction, yaitu untuk mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis. Kemudian ada image reconstruction atau rekonstruksi citra, yaitu untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra. Selanjutnya ada teknik konvolusi. Nah, konvolusi sendiri itu merupakan operator matematika yang penting untuk banyak operator dalam image processing. Kemudian konvolusi sendiri itu menyediakan cara untuk menggabungkan dua array. Biasanya untuk ukuran array itu berbeda, tetapi untuk dimensi array itu biasanya sama, menghasilkan array ketiga yang mempunyai dimensi yang sama.
Konvolusi itu sendiri dapat digunakan dalam image processing untuk menerapkan operator yang mempunyai nilai output dari piksel yang berasal dari kombinasi linear nilai input piksel tertentu. Konvolusi citra merupakan teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan. Kemudian operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser konvolusi kernel piksel per piksel. Hasil konvolusi sendiri disimpan di dalam matriks baru. Kemudian selanjutnya ada teknik deteksi tepi dengan Sobel, Robert, Prewitt, Kenny, dan Locke. Nah, metode Sobel itu merupakan salah satu pengembangan metode Roberts dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Algoritma ini termasuk algoritma yang berfungsi sebagai filter image. Metode deteksi tepi Sobel adalah operator yang menggunakan matriks Snake-Bor berukuran 3x3 dengan titik yang sedang diperiksa sebagai titik tengah matriks. Operator Sobel diterapkan dalam dua buah matriks Max, yaitu matriks yang berukuran n kali n yang sama dengan matriks Snake-Bor. Kemudian selanjutnya ada metode deteksi tepi Prewitt, yaitu merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan high pass filter atau HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode Prewitt mengambil prinsip dari fungsi Laplacian, yaitu membangkitkan HPF. Deteksi tepi Prewitt dilakukan secara parsial dengan arah yang berlawanan dengan arah fungsi turunan pertama dan merupakan hasil gabungan dari konvolusi gradien Prewitt arah X dengan array Y. Kemudian selanjutnya ada metode deteksi tepi Robert yang merupakan operator pendeteksian tepi dengan berbasis gradien dengan menggunakan dua buah kernel berukuran 2x2 piksel. Operator Robert mengambil arah diagonal untuk penentuan arah serta mencari perbedaan pada arah horizontal dan perbedaan vertikal dengan ditambah proses konversi biner. Selanjutnya untuk metode deteksi tepi Kenny, yaitu merupakan metode deteksi tepi yang akan menghasilkan tampilan gambar yang berbeda dari semua metode karena menampilkan efek relief di dalamnya. Nah, kelebihan dari metode Kenny itu kemampuannya untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan tepi sehingga tepi yang dihasilkan akan lebih banyak. Deteksi tepi Kenny dapat mengidentifikasi tepi yang sebenarnya dengan tingkat error minimum dan menghasilkan tepi yang optimal. Kemudian selanjutnya yaitu ada Laplacian of Gaussian atau log yang merupakan salah satu operator deteksi tepi yang dikembangkan dari turunan kedua. Log terbentuk dari proses Gaussian yang diikuti operasi Laplace. Fungsi Gaussian akan mengurangi derau sehingga Laplacian mask meminimalisasi kemungkinan kesalahan deteksi tepi. Operator Laplace mendeteksi lokasi tepi lebih akurat khususnya pada tepi yang curam. Hal ini dikarenakan zero crossing sendiri yang mendefinisikan lokasi tepi. Pada tepi yang curam, turunan kedua mempunyai zero crossing, yaitu titik di mana terdapat pergantian tanda nilai turunan kedua, sedangkan tepi yang landai tidak terdapat zero crossing. Tepi dari suatu objek pada image dimodelkan dengan menentukan spesifikasi dari unsur posisi, orientasi, dan nilai integritas yang konstan. Operator ini bekerja dengan mencari nilai 0 pada turunan kedua dari citra. Karena ketika turunan pertama terdapat pada nilai maksimum, maka turunan kedua akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya, untuk materi operasi dasar pengolahan citra dalam level lokal.
Nah, operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dikelompokkan menjadi beberapa aras atau level komputasi. Salah satunya adalah level lokal. Operasi pada aras lokal menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Contohnya, operasi beraras lokal adalah yang pertama ada ketetanggaan piksel. Operasi ketetanggaan piksel atau operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Pada pengolahan citra, ketetanggaan piksel banyak dipakai terutama pada analisis bentuk objek. Ketetanggaan piksel yang umum dipakai adalah 4 ketetanggaan dan 8 ketetanggaan. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangga karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap piksel citra melalui piksel-piksel tetangganya. Sebagai contoh, suatu citra yang berderau dapat dihaluskan melalui perataan atau atas piksel-piksel tetangga. Kemudian ada filter rata. Nah, filter rata akan mengaburkan citra. Semakin besar ukuran filter, maka citra cenderung makin kabur. Dengan menggunakan filter berukuran besar, maka dapat terlihat jelas pengaruh padding dengan nilai 0 di sekeliling tepi atau batas citra. Filter rata penting dalam permasalahan-permasalahan di mana aspek citra yang menjadi perhatian adalah bukan detail citra. Misalnya, pengamat hanya tertarik pada beberapa jumlah objek yang ada pada citra atau hanya tertarik pada luas daerah gelap dan daerah terang pada citra. Kemudian ada konvolusi. Nah, konvolusi adalah operator matematika yang penting untuk banyak operator dalam image processing. Konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Tetapi dengan adanya konvolusi, ukuran dari citra tetap sama, yaitu tidak berubah. Kemudian ada high pass filter atau penapis lolos tinggi. Nah, high pass filter merupakan penapis yang akan meloloskan sekaligus memperkuat komponen yang berfrekuensi tinggi, misalnya tepi atau pinggiran objek, dan akan menurunkan komponen berfrekuensi rendah. Nah, akibatnya pinggiran objek terlihat lebih tajam dibandingkan sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada low pass filter. Nah, low pass filter merupakan penapis yang menekan komponen berfrekuensi tinggi, misalnya piksel derau, piksel tepi, dan meloloskan komponen yang berfrekuensi rendah. Materi selanjutnya yaitu cara kerja konvolusi dan korelasi serta cara mengatasi border issue. Nah, konvolusi adalah integral yang mencerminkan jumlah lingkupan dari sebuah fungsi A yang digeser atas fungsi B sehingga menghasilkan fungsi C. Konvolusi sendiri itu dilambangkan dengan tanda bintang. Korelasi menentukan suatu tingkat kesamaan dari dua buah sinyal. Apabila kedua sinyal identik, maka nilai korelasi adalah 1. Bila kedua sinyal sangat berbeda, maka korelasinya bernilai 0. Apabila kedua sinyal identik tetapi berlawanan, yaitu sudut fasa 180 derajat, maka nilai korelasinya adalah -1. Tanpa membalik sinyal seperti pada mekanisme konvolusi, salah satu sinyal digerakkan dan menjumlahkan hasil perkalian dua sinyal pada titik-titik yang seletak. Masalah tersebut timbul apabila piksel yang dikonvolusi adalah piksel pinggir atau border, karena beberapa koefisien konvolusi tidak dapat diposisikan pada piksel-piksel citra. Nah, masalah ini sering disebut sebagai border issue. Adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, piksel-piksel pinggir diabaikan kemudian tidak dikonvolusi. Nah, solusi ini banyak dipakai di dalam pustaka fungsi-fungsi pengolahan citra. Dengan cara seperti ini, maka piksel-piksel pinggir nilainya tetap sama seperti citra asal. Kemudian yang kedua ada duplikasi elemen citra. Misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1, begitu juga sebaliknya. Lalu konvolusi dapat dilakukan terhadap
terhadap piksel-piksel pinggir tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu elemen yang ditandai dengan tanda tanya diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain, sehingga konvolusi piksel-piksel pinggir dapat dilakukan. Solusi dengan ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil, yaitu hanya 1 piksel, relatif dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel-piksel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. Kemudian materi selanjutnya yaitu intensity transformation dan spatial filtering. Nah, intensity transformation yaitu untuk mengubah distribusi gelap terang gambar agar lebih bagus. Itu terdiri dari image negatif, log transformation, gamma correction, atau biasanya untuk koreksi warna di monitor, kemudian pitchwise linear transformation. Kemudian untuk spatial filtering itu menggunakan window filter untuk memperbaiki gambar atau untuk pengolahan tujuan tertentu. Kemudian ada pengertian citra bitmap. Nah, citra bitmap atau disebut juga sebagai pemetaan bit, gambar grafis komputer yang terdiri atas titik-titik yang membentuk baris dan kolom, citra yang terbentuk terdiri atas titik dan piksel. Pada citra raster, citra terdiri atas barisan piksel dan bukan vektor yang memiliki koordinat. Satu titik direpresentasikan oleh satu atau lebih bit data. Makin banyak bit yang digunakan untuk mempresentasikan satu titik, makin banyak warna dan bayangan abu-abu yang bisa digambarkan. Pada format bitmap, citra disimpan sebagai suatu matriks di mana masing-masing elemennya digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap piksel. Jumlah warna yang dapat disimpan ditentukan dengan satuan bit per pixel. Semakin besar ukuran bit per pixel dari suatu bitmap, semakin banyak pula jumlah warna yang akan disimpan. Kemudian selanjutnya ada histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Nah, histogram citra itu merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Histogram citra juga merupakan grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Kemudian, dalam pengolahan citra, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas piksel suatu citra. Kemudian kegunaannya yaitu untuk memperbaiki foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Nah, kemudian normalisasi terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Dari normalisasi diketahui kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di dalam citra tersebut. Kemudian, citra dengan kontras rendah merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yaitu yang sempit. Citra dengan kontras tinggi merupakan citra yang memiliki range nilai intensitas yang lebar. Nah, kemudian sebuah citra yang baik memiliki histogram dengan derajat keabuan yang pendistribusian warnanya itu merata. Nah, ini merupakan gambar dari histogram citra, normalisasi citra, dan kontras. Kemudian materi selanjutnya itu ada image filtering. Nah, pemfilteran citra atau image filtering itu merupakan salah satu operasi pengolahan citra yang digunakan untuk menekan frekuensi tinggi pada citra seperti memperhalus citra atau smoothing, atau menekan frekuensi rendah seperti memperjelas atau mendeteksi tepi pada citra. Nah, tujuan utamanya yaitu adanya proses pemfilteran citra adalah untuk membuat citra menjadi tampak lebih baik atau tampak lebih jelas untuk sebuah analisis. Kemudian pemfilteran citra itu disebut juga penyaringan citra. Untuk membuang titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, maka dilakukan low pass filter.
suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi rendah dan membuang data pada frekuensi tinggi. Kemudian untuk mempertahankan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, maka dilakukan high pass filter, yaitu suatu bentuk filter yang mengambil data pada frekuensi tinggi dan membuang data pada frekuensi rendah. Kemudian untuk mempertahankan titik yang dekat dengan titik tetangganya dan titik yang berbeda dengan titik-titik tetangganya, maka dilakukan band stop filter yang berguna mempertahankan frekuensi rendah dan tinggi yang tidak terlalu rendah dan tinggi. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada transformation Fourier discrete. Transformation Fourier merupakan operasi transformasi yang mengubah domain suatu sinyal periodik dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi ini umumnya digunakan pada bidang pengolahan sinyal digital maupun bidang pengolahan citra digital. Kelebihannya yaitu transformasi Fourier dapat mempermudah analis kemudian terhadap suatu sinyal yang berada dalam suatu sistem. Kekurangannya yaitu transformasi Fourier hanya dapat menangkap informasi apakah suatu sinyal memiliki frekuensi tertentu atau tidak, tapi tidak dapat menangkap di mana frekuensi itu terjadi. Kemudian transformasi Fourier kontinu adalah sebuah sinyal waktu sebagai hasil penjumlahan beberapa sinyal kontinu. Transformasi Fourier discrete atau disebut dengan discrete Fourier transform adalah model transformasi Fourier yang dikenakan pada fungsi discrete dan hasilnya juga discrete. DFT didefinisikan dengan rumus berikut ini. Nah, sekian presentasi atau pemaparan materi pengolahan citra yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.